Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota rekan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Suci Wahyuni Robi dengan NIM B1A1211104. Kemudian Dengan saya Lenoprianti dengan NIM B1A1211112. Dengan saya Cici Darnisa dengan NIM B1A1211069. dengan saya sendiri Gevinda Sihira Sofa dengan NIM B1A1211055. Dengan saya sendiri Novita Ramadhani dengan NIM B1A12072. Dengan saya sendiri Dwi Juliana dengan NIM B1A1211058. Dalam pembuatan video kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Agraria kelas F dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti SHM HUM. Kami dari mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang peralihan tanah adat menjadi tanah hak milik. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tanah ulayat hukum tanah adat. Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat sendiri adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-menurun. Hak tanah ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Posisi kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahirnya dan batinnya turun-menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Maka dari itu, konsepsi hak tanah wilayat menurut hukum tanah adat mencakup nilai-nilai komunalistik, religius, magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian, hak tanah ulayat bukan hak seorang-seorang. Hingga dapat dikatakan hak tanah wilayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan tanah ulayat hukum tanah adat dengan tanah desa. 1. Fungsi tanah ulayat hukum tanah adat. Tanah ulayat sesungguhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan, sedangkan sisanya adalah dalam bentuk hutan belantara. Dalam kondisi di lapangan seperti ditemukan di masyarakat Minangkabau, terkait dengan sektor usaha pemanfaatan tanah ulayat, penggunaannya lebih berkembang untuk kegiatan ekonomi di sektor primer pertanian termasuk di dalamnya subsektor peternakan. Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan tanah ulayat untuk sektor pertambangan atau penggalian. Tahukah Anda status tanah ulayat hukum adat ternyata dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. 2. Fungsi tanah desa. Jika tanah ulayat dimiliki untuk sekelompok masyarakat adat, maka tanah desa atau tanah kas desa merupakan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan sosial. Definisi tersebut tercantum jelas dalam pasal 1/26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Tanah desa merupakan tanah negara yang diberikan oleh pemerintah daerah, nyaris serupa dengan tanah ulayat.
Tanah kas desa tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Pihak yang menjadi hak adalah pemerintah desa untuk menggarapnya sebagai pendapatan asli desa. Selanjutnya, tanah ulayat hukum tanah adat bisa jadi hak milik. Peraturan tanah ulayat telah disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal tersebut berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Ayat 1 bahwa objek pendaftaran tanah meliputi A. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. B. Tanah hak pengelolaan. C. Tanah wakaf. D. Hak milik atas satwa rumah. E. Hak tanggungan. F. Tanah negara. Kemudian terdapat pada ayat 2 disebutkan bahwa dalam tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. Pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah. Kendati tanah ulayat bukan merupakan objek pendaftaran tanah, akan tetapi berdasarkan ketentuan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara peralihan tanah adat menjadi tanah hak milik. Jika tanah adat berbentuk girik dan pihak yang hendak melakukan proses penyertifikatannya merupakan pemilik asli yang tercantum dalam tanah adat tersebut, maka tidak diperlukan adanya jual beli terlebih dahulu. Jika sudah terjadi pewarisan, maka harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan prosedur waris. Penyertifikatan tanah adat dalam istilah hukum pertanahan dikenal dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah adat, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pemilik tanah girik dapat mengajukan pendaftaran ke kantor Badan Pertahanan atau BPN setempat. Kelengkapan yang harus dibawa untuk mengurus sertifikat tanah adalah sebagai berikut. 1. Surat rekomendasi dari lurah atau camat perihal tanah yang akan didaftarkan. 2. Memberi surat tidak sengketa dari RT, RW, lurah. 3. Surat permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan penyertifikatan atau surat ini bisa diperoleh di kantor pertahanan setempat. 4. Surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain, misalnya PPAT. 5. Identitas pemilik tanah atau pemohon yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang atau biasanya notaris dan atau kuasanya berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga, surat keterangan waris, dan akta kelahiran jika permohonan penyertifikatan dilakukan oleh ahli waris. 6. Bukti atas hak yang dimohonkan, giri, peto, rinci, atau ketitir atau bukti lain sebagai bukti kepemilikan. 7. Surat penyertaan telah memasang tanda batas. Dan yang terakhir, ke-8, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dan surat tanda terima sementara STTS tahun berjalan. Setelah pemaparan materi
tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat tertentu yang merupakan hubungan secara lahirin dan batinlah yang turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat wilayah yang bersangkutan. Kemudian, tanah ulayat telah dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi oleh sekelompok masyarakat hukum adat. Sekianlah pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan karena di sini kami juga masih belajar. Kami pamit undur diri dari video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.